Balik lagi sama aku Isti. Buat yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Isti Hamdayani, biasa dipanggil Isti. Aku kuliah di Universitas Hasanuddin, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Sistem Informasi. Oke, di sini kita ada 4 materi. Yang pertama, definisi proses bisnis. Yang kedua, ERP system. Yang ketiga, bisnis proses manajemen. Yang keempat, bisnis proses engineering. Materi yang pertama, definisi proses bisnis. Nah, definisi proses bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu dokumentasi proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Nah, apa sih dokumentasi proses bisnis itu? Dokumentasi proses adalah proses pertama dalam aktivitas peningkatan. Nah, aturan awal dalam meningkatkan sesuatu adalah mengetahui kondisi saat ini. Poin-poinnya yaitu siapakah konsumen dan output dari proses, siapakah supplier dan input dari proses, dan yang terakhir, bagaimana aktivitas aliran internal proses. Kenapa sih perlu ada dokumentasi? Nah, tanpa mengetahui bagaimana kondisi proses saat ini, maka sulit untuk mengetahui inisiatif peningkatan apa yang dapat dilakukan dan apakah akan berhasil untuk mengetahui kondisi proses bisnis saat ini. Sehingga pada perbaikan proses bisnis berikutnya tidak terjadi kesulitan. Materi selanjutnya yaitu ERP system. ERP kepanjangannya yaitu Enterprise Resource Planning. Nah, artinya yaitu perencanaan sumber daya perusahaan. Pengertian ERP, perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya Enterprise Resource Planning, adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Fungsi dasar Enterprise Resource Planning atau ERP yaitu yang pertama, ada mendefinisikan produk. Yang kedua, strategi produksi untuk mengantisipasi kebutuhan sesuai permintaan. Yang ketiga, menentukan tipe hubungan antara sales order dan supply order. Yang keempat, pendekatan terhadap proses produksi praktis. Yang kelima dan yang terakhir yaitu pendekatan sistem penjadwalan yang baik. Contoh proses implementasi ERP. Di sini saya mengambil contoh pada PT Semen Gresik. Nah, berikut ini adalah tugas tim proyek sistem informasi grup Semen Gresik. Yang pertama, mendefinisikan rencana proyek yang realistis dan melaksanakan perubahan proses bisnis sesuai tujuan perusahaan. Yang kedua, melaksanakan tahap-tahap pengembangan dan penerapan sistem dengan sebaik-baiknya sesuai dengan target yang ditentukan. Yang ketiga, mengusulkan penunjukan konsultan dan penetapan platform sistem informasi perusahaan. Yang keempat, menyusun rencana anggaran dan melaporkan realisasi biaya proyek.
Yang kelima, melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh direksi. Yang keenam, membuat laporan manajemen secara berkala dan menyusun dokumentasi proyek. Materi yang ketiga yaitu Business Process Management. Nah, Business Process Management atau dalam bahasa Indonesianya manajemen proses bisnis yang disingkat dengan BPM adalah suatu metode penyelarasan secara efisien suatu organisasi dengan keinginan dan kebutuhan organisasi tersebut. Nah, BPM merupakan suatu pendekatan manajemen holistik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis seiring upaya untuk mencapai inovasi, fleksibel, dan integrasi dengan teknologi. BPM berupaya untuk melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan atau bisa juga disebut sebagai suatu proses optimalisasi proses. Nah, siklus BPM ada 5. Yang pertama, perancangan. Perancangan yaitu identifikasi proses bisnis yang perlu dikelola berdasarkan kebutuhan bisnis. Yang kedua yaitu pemodelan. Nah, pemodelan yaitu pengorganisasian proses dan pembuatan alur aktivitas proses bisnis yang telah diidentifikasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini adalah eksekusi proses bisnis berdasarkan model yang dibuat. Yang keempat ada pemantauan. Pemantauan adalah pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja proses bisnis yang telah dilaksanakan. Yang kelima yaitu pengoptimalan perbaikan proses bisnis berdasarkan bisnisnya. Materi yang terakhir yaitu Business Process Reengineering. Nah, Business Process Reengineering dikenal juga dengan istilah Business Process Redesign atau perancangan ulang proses bisnis, atau juga disebut juga Business Transformation atau Business Process Change Management. Itulah istilah-istilah lain dari Business Process Reengineering. Nah, Business Process Reengineering atau yang biasa disingkat dengan BPR yaitu rekayasa ulang proses bisnis. Business Process Reengineering adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. Peran IT dalam BPR. Nah, teknologi informasi berperan penting dalam konsep perancangan ulang. Pada masa sekarang, TI merupakan pendorong besar bagi beberapa bentuk kinerja dan kolaborasi di dalam dan luar organisasi. Beberapa peran TI dalam BPR yang bisa saya sebutkan yaitu yang pertama, basis data yang dibagi-bagikan atau shared database.
membuat informasi tersedia pada banyak tempat. Yang kedua, sistem ahli atau expert system memungkinkan para generalis untuk melaksanakan tugas spesialis. Yang ketiga, jaringan telekomunikasi atau telecommunication networks, yaitu memungkinkan organisasi dapat disentralisasikan. Selanjutnya, yang keempat yaitu komunikasi data tanpa kabel atau wireless data communication, dan data komputer yang mudah dibawa atau portable komputer, memungkinkan personel lapangan bekerja secara independen. Yang kelima, ada video disc interaktif atau interactive video disc, yaitu untuk mendapatkan kontak langsung dengan pembeli potensial. Yang keenam, ada identifikasi otomatis dan pelacakan atau automatic identification and tracking. Nah, ini memungkinkan sesuatu untuk melaporkan di mana mereka berada, bukan menunggu untuk ditemukan. Yang terakhir yaitu perhitungan kinerja tinggi atau high performance computing yang memungkinkan perencanaan on the fly, yaitu diciptakan pada saat dibutuhkan dan perbaikan. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya